Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah tentang perancangan aplikasi koperasi berbasis web. Saya Yuni Suryaningsih dengan NIM 112111326 dan rekan saya Syefur Rijal 112128891. Di sini kami ingin menuntaskan tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Ibu Adelia Alfiana MKom. Baik, langsung saja. Di dalam makalah kami menuliskan sebuah latar belakang tentang pembahasan yang akan dibahas, yaitu adalah aplikasi berbasis web dengan aplikasi koperasi berbasis web. Aplikasi koperasi berbasis web atau koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan individu atau badan hukum, bertujuan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sesuai prinsip koperasi. Sebagaimana gerakan koperasi memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian nasional yang adil dan demokratis. Salah satu jenis koperasi yang berkembang di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam atau KOSIPA yang memberikan layanan pinjaman uang dan jasa kepada anggota. Meskipun memiliki peran penting, koperasi simpan pinjam sering menghadapi masalah seperti pencatatan manual, ketidaktransparan, dan keterlambatan proses pinjam. Untuk mengatasi ini, solusi yang kami dapatkan yaitu adalah menggunakan aplikasi koperasi berbasis web. Dari latar belakang tersebut, kami membuat makalah dengan judul yaitu Perancangan Aplikasi Koperasi Berbasis Web, yang dimana berharap aplikasi ini dapat berguna untuk setiap masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk pengelola koperasi, baik itu koperasi secara kekeluargaan atau koperasi di masyarakat umum. Tujuan dan manfaat dari aplikasi ini adalah yang pertama untuk menjelaskan konsep, metode, dan hasil dari perancangan aplikasi berbasis web pada koperasi. Yang kedua, aplikasi ini juga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengurus dan anggota koperasi dalam melakukan kegiatan simpan pinjam. Yang ketiga, memberikan informasi dan wawasan bagi pembaca, khususnya bagi koperasi yang ingin mengembangkan sistem informasinya. Yang keempat, dengan menggunakan aplikasi berbasis web, koperasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola data dan transaksi simpan pinjam. Aplikasi ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana simpan pinjam. Tujuan dari manfaat ini sudah sangat jelas, yaitu pada intinya adalah memudahkan pengelola sekaligus anggota pengguna koperasi supaya bisa lebih efektif, efisien, dan juga transparansi. Ruang lingkup yang kami gunakan adalah membahas tentang konsep fungsi koperasi, permasalahan yang dihadapi koperasi, dan memberikan layanan kepada anggota. Membahas tentang teknologi web dan framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi koperasi berbasis web ini. Membahas tentang perancangan dan implementasi aplikasi koperasi berbasis web, meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan sistem, dan pengujian sistem. Membahas tentang manfaat dan kelebihan aplikasi koperasi dalam meningkatkan kinerja dan layanan kepada anggota. Metodologi atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan makalah ini adalah waterfall. Tahapan analisis kebutuhan melibatkan pengumpulan informasi tentang aplikasi koperasi, menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang kedua, ada tahapan perancangan, desain arsitektur, basis data, antarmuka, dan algoritma, menghasilkan dokumen spesifikasi desain. Yang ketiga, ada tahapan implementasi, melibatkan pengkodean aplikasi sesuai desain, menghasilkan kode sumber yang dapat dijalankan di server web. Yang keempat, ada tahap pengujian, melibatkan pengujian fungsional, performa, keamanan, dan kesesuaian, menghasilkan laporan pengujian.
Dan yang terakhir ada tahapan pemeliharaan, melibatkan perbaikan setelah implementasi menghasilkan versi terbaru dan terbaik untuk aplikasi koperasi. Dari metode ini dapat dijelaskan bahwa metode waterfall itu sudah sangat rinci sekali, mulai dari analisis, perancangan, implementasi, pengujian, bahkan sampai pemeliharaan, di mana aplikasi membutuhkan metode yang sangat seperti ini karena ini bisa membuat aplikasi sangat terlihat rinci. Oke, selanjutnya di sini ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional dari aplikasi ini adalah yang pertama, aplikasi dapat mendaftar, mengelola, dan menghapus data anggota koperasi atau CRUD. Aplikasi dapat menerima, mengelola, dan menghapus data simpanan anggota koperasi. Yang ketiga, dapat menerima, mengelola, dan menghapus data pinjaman anggota koperasi. Yang keempat, aplikasi dapat menampilkan data laporan keuangan koperasi, di mana ini adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam aplikasi koperasi. Mulai dari CRUD, di sini ada mengelola, menghapus, dan selanjutnya ada laporan keuangan koperasi supaya bisa lebih transparansi dan tidak ada kecurangan antara anggota dan pengelola. Selanjutnya di sini ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah berkaitan dengan karakteristik dan batasan yang harus dipenuhi oleh aplikasi. Yang pertama, aplikasi harus memiliki performa yang baik. Yang kedua, harus memiliki keamanan yang tinggi, kualitas yang baik, dan memiliki antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna. Itu yang paling penting. Dalam performa yang baik adalah ketika aplikasi digunakan itu bisa lebih mempermudah pengelola dan juga anggota, apalagi dalam keamanan yang tinggi, karena ini adalah aplikasi yang menyangkut keuangan, maka dari itu keamanan sangatlah penting. Yang ketiga, kualitas yang baik, karena masyarakat melihat kualitas sekaligus dengan tampilan, maka dari itu antar muka juga harus baik. Maka dari itu kalau antar muka baik itu adalah masyarakat sangat mudah menggunakan, apalagi masyarakat yang awam yang belum hafal, ketika dia menemukan aplikasi ini dan ini mudah digunakan, maka itu seperti harta karun buat mereka. Seperti itu, lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, ada diagram use case dari aplikasi koperasi berbasis website. Terdapat dua aktor, yaitu anggota dan sekretaris, yang masing-masing aktor ditunjukkan pada diagram di atas, memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Sekretaris pada sistem dapat melakukan pengecekan dan penginputan data anggota, data peminjaman, surat persetujuan, slip peminjaman, data pengambilan, dan surat bukti pembayaran, dan mencetak laporan. Untuk anggota hanya mengisi formulir permohonan, menerima, dan mendapatkan. Selanjutnya, ada diagram activity. Activity diagram menggambarkan rangkaian kerja dari masing-masing prosedur yang terdapat pada sistem. Terdapat penginputan username dan password. Jika dalam validasi sesuai dengan data yang terdapat dalam database, maka akan masuk ke menu utama. Sebaliknya, jika data tidak sesuai, maka akan ada konfirmasi dan kembali ke menu login. Setelah menampilkan menu utama, sekretaris menampilkan menu peminjaman dan melakukan penginputan selanjutnya. Sistem menyimpan data dan menampilkan hasil dari inputan. Lalu sekretaris bisa melakukan pencetakan laporan. Selanjutnya ada diagram sequence. Pada diagram ini memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek
di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Dari mulai proses inputan username dan password, terdapat message, dan validasi data, menu utama, tampilan menu utama, lanjut ke klik peminjaman. Setelah mengklik peminjaman, sekretaris menginput data. Setelah menginput data, lalu menambahkan data, menyimpan data, dan data tersimpan di dalam database. Setelah menyimpan database, data berhasil disimpan, dan balik lagi ke halaman data peminjaman. Setelah semuanya selesai, balik ke menu utama. Selanjutnya ada diagram kelas. Mengacu pada use case yang dirancang, maka didapatkan kelas diagram. Terdapat 7 kelas yang terdiri dari login, data anggota, data peminjaman, data pembelian, slip peminjaman, slip bukti pembayaran, dan slip persetujuan. Di dalam form login terdapat atribut username dan password dengan metode masuk. Dan yang kedua ada form data peminjaman dengan atribut nomor peminjaman, nomor anggota, nama anggota, jumlah peminjaman, tanggal, bunga, dan total dengan metode simpan, ubah, dan hapus. Untuk form data anggota terdapat atribut nomor anggota, nama anggota, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, status, dan tanggal masuk dengan metode simpan. Dan yang keempat ada from data pembelian dengan atribut nomor peminjaman, nomor anggota, nama anggota, sisa pengembalian, data tanggal pengembalian ke jumlah, dan yang terakhir metodenya dengan simpan. Selanjutnya ada slip bukti pembayaran dengan atribut nomor pinjam, nomor anggota, nama anggota, tanggal pengembalian ke jumlah underscore pengembalian dengan metode simpan dan cetak. Dan slip peminjaman terdapat atribut nomor peminjaman, nomor anggota, nama anggota, tanggal, jumlah peminjaman, total peminjaman dengan metode simpan dan cetak. Dan terakhir ada slip persetujuan dengan atribut nomor anggota, nama anggota, alamat kesepakatan, dan tanggal dengan metode simpan dan cetak. Selanjutnya, deployment diagram. Terdapat MySQL sebagai database server dan terhubung dengan menghubungkan pada aplikasi web, pada browser, dan JavaScript. Selanjutnya, desain database. Terdapat beberapa table, yaitu user, anggota, pembelian, peminjaman, slip bukti pembayaran, slip peminjaman, dan slip persetujuan dengan berbagai macam field di dalamnya yang setiap table ini saling berhubungan satu sama lain. Desain database dengan beberapa table seperti table user, table anggota, table pembelian, dan table peminjaman, slip bukti pembayaran, table slip pembelian, table slip pembelian dengan beberapa atribut di dalamnya. Selanjutnya, desain arsitektur sistem dengan web browser interface yang menyediakan fasilitas antarmuka pengguna, manajemen anggota logging, dan pelacakan simpan pinjam bagian komponen fungsionalitas aplikasi dan komponen utilitas. Login dashboard manajemen akun merupakan manajemen antarmuka pengguna dan menyediakan autentikasi dan otorisasi pengguna, dan database sebagai perangkat lunak pendukung sistem. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari antarmuka aplikasi koperasi berbasis website. Ada menu login, ada dashboard, ada data simpanan, selanjutnya ada data peminjaman, dan terakhir ada slip simpan anggota. Pengujian. Yang pertama ada black box testing. Yang pertama ada skenario pengujian, input login, username, dan password. Hasilnya masuk ke menu utama.
kesesuaiannya berhasil. Dan yang kedua ada pengisian data anggota pada menu input data anggota. Hasilnya data tersimpan ke dalam database. Kesesuaiannya berhasil. Dan yang ketiga ada pengisian data peminjaman. Hasilnya data peminjaman tersimpan dalam database dengan parameter kode anggota sebagai peminjamannya. Kesesuaiannya berhasil. Dan yang keempat, proses slip peminjaman. Hasilnya data dapat dicetak sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kesesuaiannya berhasil. Dan terakhir ada laporan peminjaman. Hasilnya data-data sesuai dengan data peminjaman. Kesesuaian berhasil. Dan yang kedua ada white box testing. Di mana white box testing ini terdapat gambaran soal login dari proses mulai, dan yang kedua ada input username dan password. Jika login berhasil, maka akan menampilkan halaman ke menu utama. Jika login tidak berhasil, maka akan balik lanjut ke halaman login. Dan terakhir, selesai. Implementasi dan pemeliharaan. Yang pertama ada implementasi. Perangkat keras mencangkup spesifikasi komputer dan perangkat lainnya. Dengan pembuatan website operasi, maka harus mencangkup spesifikasi komputer yang lebih memadai untuk proses pembuatannya. Dan yang kedua ada perangkat lunak melibatkan sistem operasi, bahasa pemrograman, database, dan web browser. Perangkat lunak yang digunakan dalam proses implementasi yaitu adanya bahasa pemrograman yaitu PHP, dan database-nya MySQL, dan juga ada web browser-nya. Dan yang ketiga ada sumber daya manusia, mencakup keterampilan dan keterlibatan pengguna, pengembangan, dan administrator sistem. Di sini sumber daya manusianya seperti programmer yang mencakup dalam pengembangan aplikasi. Dan terakhir ada rencana implementasi, mencakup tahapan seperti analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan, pengujian, dan pelatihan pengguna. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan sistem pertujuan untuk menjaga sistem informasi agar berfungsi optimal dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Terdapat dua jenis pemeliharaan, yaitu korektif, memperbaiki kesalahan atau kerusakan, dan adaptif, menyesuaikan dengan perubahan, kebutuhan, atau lingkungan. Pemeliharaan korektif melibatkan perbaikan bug, penggantian komponen rusak, dan penanganan serangan virus. Dan yang selanjutnya pemeliharaan adaptif mencangkup penambahan fitur baru, perubahan antarmuka, dan integrasi dengan sistem lain. Selanjutnya, Baik, dari makalah ini maka dapat disimpulkan bahwa perancangan aplikasi koperasi berbasis web, yaitu aplikasi koperasi simpan pinjam, supaya mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data. Dengan menerapkan metode waterfall, makalah merinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional, desain sistem, dan implementasi. Analisis kebutuhan mencakup use case, activity, sequence, kelas, dan deployment diagram. Sementara desain database dan arsitektur sistem dibahas untuk memastikan integrasi dan kinerja optimal. Pengujian sistem dilakukan dengan pendekatan white box dan black box, menunjukkan bahwa logika sistem telah diuji dan diverifikasi dengan baik, dengan total cyclomatic complexity region dan independent path yang sama. Pengembangan berkelanjutan, maksudnya untuk sarannya, semoga ada pengembangan berkelanjutan dari fitur dan fungsionalitas perkembangan kebutuhan koperasi, ada pemantauan keamanan untuk melindungi data anggota dan menjaga integritas sistem dari potensi ancaman keamanan, pembaruan berkala, memastikan aplikasi tetap memanfaatkan teknologi terbaru dan berfungsi optimal. Selanjutnya ada kerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga pengawas koperasi untuk memastikan bahwa aplikasi sesuai dengan regulasi dan standar terkini. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Mudah-mudahan bisa memenuhi kriteria dan
memenuhi kriteria tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu Ibu Adelia Alfiana MKom. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.